dihafal, tapi ikro gak iso-iso. Akhirnya apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Akhirnya apa? Hari pertama, hari kedua, menginjak besok hari hanya, sore itu nemuin kiainya. Assalamualaikum. Ada apa Zaid? Alhamdulillah Kiai, besok saya mau menggantikan Kiai ceramah. Lah terus apa? Mohon maaf Kiai, Kiai kalau ceramah itu kan subhanallah perfect, sempurna gitu Kiai. Lah terus, saya masa ceramah kayak gini Kiai. Jadi maksud kamu apa? Saya itu ya ini loh Kiai, bagus itu bajunya. Oh ya udah, dipinjemin bajunya Kiai. Terima kasih Kiai. Tapi tidak balik-balik ke kamar. Apalagi? Masa cuma baju aja Kiai, sarung udah lecek. Tunggu sebentar, diambilkan sarungnya Kiai. Akhirnya apa? Gak balik-balik juga. Ada apa? Kok belum balik? Masa cuma baju sama sarung Kiai? Oh ya, dipinjemin kopiahnya Kiai. Satu setel atas sampai bawah. Pulang Zaid ke kamarnya. Besok sudah mau ceramah. Habis subuh nemuin Kiainya lagi Bu. Pak, tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa lagi Zaid? Kiai, masa saya mau ceramah, pakai kopiah, pakai baju, sarung, tapi nggak punya surban Kiai. Kiai kan kalau ceramah pakai surban. Baik, tak kasih surban saya. Dipinjemin surbannya Kiai. Ternyata apa? Sudah semua kopiah, baju, sarung sampai surban. Akhirnya apa? Akhirnya nggak balik-balik Zaid ini. Apalagi Zaid? Mohon maaf Kiai, nanti kan saya mau berangkat. Masa saya ceramah berangkat sendiri Kiai? Ya udah kalau gitu tak antar. Janganlah Kiai, masa Kiai ngantar saya. Udah, kamu diem aja, ikut aja. Baik Kiai. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah diantar sama Kiainya. Diantar diem aja. Akhirnya apa? Akhirnya sampai kepada tempat tujuannya. Pertinyi ini. Kira-kira yang disambut ini yang gonceng apa yang digonceng? Yang gonceng apa yang digonceng? Ternyata yang disambut yang digonceng. Siapa? Zaid. Panitianya luar biasa. Nemuin yang digonceng, dicium tangannya Zaid. Orang lagi sampai kelomok. Apa katanya? Mau enak jadi kiai katanya. Akhirnya apa? Akhirnya Zaid diarahkan ke panggung. Akhirnya sambil bilang kepada panitia, mohon maaf panitia, nanti yang gonceng saya juga diajak ke panggung. Wah, akhirnya ke panggung semua. Kiainya di belakang yang gonceng tadi itu. Ternyata apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertengahan ceramah ini panitia menyiapkan 5 soal yang masih mauquf. Belum dijawab apa soalnya, belum ketemu jawabannya. Masalah fikih, wasiat, nikah, habis itu zakat, 5. Akhirnya apa? Akhirnya pertengahan ceramah, mohon maaf Kiai, ini ada 5 soal yang belum terjawab dari kawan-kawan panitia Kiai. Ditengok soalnya. Karena ngikut kepada Kiai, taat kepada Kiai, sam'an wa ta'atan kepada Kiai, diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, kalau 5 pertanyaan ini nggak perlu saya jawab, yang ngantarkan saya aja yang jawab. Akhirnya apa? 5 soal dikasihkan kepada Kiai yang ngantar. Kiainya namanya Kiai jelas. Nomor 1 boleh keterangan dari kitab ini, halaman ini, baris kesekian. Nomor 2 sampai nomor 5. Semua jawabannya tercengang. Subhanallah, luar biasa. Ini yang gonceng aja luar biasa. Apalagi yang digonceng. Bapak Ibu, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Loh ini loh, kalau berkahnya kita ikutin kepada orang-orang yang alim, insya Allah selamat di dunia aja selamat, apalagi di akhirat. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum ajmain. Termasuk momentum Isra Mi'raj seperti ini, kita ngikut kepada orang-orang dulu, orang-orang alim dulu yang memberikan apa? Peninggalan-peninggalan agar supaya kita senantiasa diingatkan melalui apa? Majlis yang penuh berkah ini. Insya Allah tahun ini aja luar biasa seperti ini meskipun ada Markona. Insya Allah tahun depan mungkin tutup jalan semua majlis di sini. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum ajmain. Makanya makanya ketika orang sholat, insya Allah senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sholatnya berjamaah. Ada sebuah keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin fi babis sholatil jamaah. Di situ dijelaskan, ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kode. Ruyanin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man sholla sholatal jama'ati khamsata asya. Barang siapa yang melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka baginya 5 perkara. 5 perkara. Ini oleh-oleh buat Bapak Ibu semua. Pertama apa? Al-awwalu la yusibuhu fakrun fid dunya. La yusibuhu fakrun fid dunya. Oh, telat. Allah minta dikode. Kata baginda Rasul, orang yang senantiasa menjaga sholat jamaahnya, dia tidak akan terkena orang yang fakir. Dia tidak akan dijadikan oleh Allah Ta'ala orang yang fakir. Tidak akan susah hidupnya ketika orang itu menjaga sholat jamaah. Makanya di dalam pesantren itu sampai sholat jamaah itu diabsen, Pak. Bahkan bukan hanya santrinya, sampai ustadz-ustadznya kadang-kadang diabsen. Ada thariqah di dalam pesantren yang ada di Nganjuk itu lebih mengutamakan sholat jamaah daripada belajar. Kenapa? Karena begitu istimewanya sholat jamaah. Oh, Ustaz, saya jauh dengan musola, saya jauh dengan masjid. Keluarganya diajak, Mak, Nak, kita sholat jamaah dulu ayo. Tidak lama, insya Allah keluarga itu akan sakinah, mawaddah, warahmah. Sholat itu tidak lama, mentok mungkin 10 menit. Makanya bagi imam ya harus pandai-pandai melihat kondisi makmum. Sholat tarawih makmumnya udah sepuh-sepuh asam urat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini makmumin sholat apa fitness nih. Jadi itu tadi sholat jamaah yusibu fakrun fid dunya. Orang yang senantiasa menjaga sholat jamaah akan dijaga oleh Allah Ta'ala dari apa? Dari peristiwa atau kejadian yang fakir. Tidak akan dijadikan fakir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusannya semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua apa kata baginda Rasul? Yang kedua adalah yarfa'illahu ta'ala anhu min adabil qabri. Orang yang senantiasa sholat jamaah, dia akan dihilangkan, dibebaskan dari adab kubur. Jangan percaya nama betul ada adab kubur. Kalau saya sih percaya, kalau Bapak Ibu tidak percaya duluan aja, nanti saya nyusul. Adab kubur itu pasti ada. Makanya ada syair yang sering kita dengar. Saben malam Jumat ahli kubur pelidang umat, terus gunjalo tunggu najani kisah kalima, namun ora ditungguke banjur bengi brebes milik tang kuburan. Aku tangan tetangisan, sholli wa sallim iman ala badan, sholli wa sallim iman ala badan, wal ali wal ashab iman teman wong kang ayu ora sembahyang, teman wong kang ayu ora sembahyang. Siti Fatimah ayu ya kelem sembahyang, Siti Fatimah ayu ya kelem sembahyang. Sholli wa sallim iman ala badan, sholli wa sallim
Yusuf gandeng ya kalam sembahyang salli wa sallim iman ala mada salli wa sallim iman ala mada wal ali wal ashab iman qad wahada wal ali wal ashab iman qad wahada eman temen wong kang sugih ora sembahyang eman temen wong kang sugih ora sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya gelem sembahyang Nabi Sulaiman sugih ya gelem sembahyang salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada eman temen wong kang kakah ora sembahyang eman temen wong kang kakah ora sembahyang Nabi Ibrahim gagah ya gelem sembahyang Nabi Ibrahim gagah ya gelem sembahyang salli wa sallim daiman ala mada salli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashab man qad wahada wal ali wal ashab man qad wahada Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, barang siapa yang menjaga sholat jamaah baik di musola, baik di masjid maupun di rumah, kata baginda Rasul, dia akan mendapatkan keistimewaan atau balasan akan dihilangkan dari azab kubur. Amin Allahumma. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 apa? Kata baginda Rasul, barang siapa yang menjaga sholat jamaahnya, kelak dia melewati jembatan Siratal Mustaqim kalbarki al-khatifi, bagaikan petir yang begitu cepat akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada yang keterangan mengatakan orang kalau melewati jembatan Siratal Mustaqim itu bagaikan satu rambut dibelah menjadi 7. Rambut aja begitu. Kalau uanan mungkin jelas nih. Kalau uban maksudnya. Nah ini barang siapa yang menjaga sholat jamaahnya, berjuang menjaga, berusaha menjaga sholat jamaah, insya Allah kelak di yaumil qiyamah melewati jembatan Siratal Mustaqim diberikan kemudahan, bahkan lebih cepat kalbarki, bagaikan petir yang luar biasa. Amin Allahumma. Yang nomor 4 apa kata baginda Rasul, barang siapa yang menjaga sholat jamaah ketika pada masa hidupnya, maka dia akan mendapatkan apa? Catatan amal perbuatannya kalau di yaumil hisab dia terima dengan tangan kanan. Kalau dia menerima catatan amal perbuatannya tangan kanan, insya Allah termasuk orang yang istimewa, pasti dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Yang nomor 5 apa Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Orang yang senantiasa berjuang, berusaha menjaga sholat jamaah meskipun di masjid, di surah ataupun di rumah dengan keluarganya, yadkhulul jannata bila adzabin wala hisabin, akan dimasukkan surganya Allah Ta'ala tanpa adab dan tanpa hisab.
Amin Allahumma amin. Kok seperti itu? Semua diberikan solusi jalan oleh baginda Rasul ketika umat itu mengikuti apa yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul sampai diriwayatkan kakinya bengkak, kenapa? Ya karena senantiasa semangat, selalu istiqomah melaksanakan sholat. Saya juga bengkak Ustaz, tapi bengkaknya karena gara-gara asam urat. Ini 5 perkara yang mudah-mudahan selalu kita perjuangkan. Kalau sudah seperti itu, akhirnya saya teringat keterangan di dalam kitab Ta'lim wal Muta'alim, fasadun kabirun alimun mutahatikun wa akbarun minhu jahilun mutanasiku huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi ya tamassaku. Artinya apa? Fasadun, kerusakan, bencana, kabirun, besar. Apa itu? Alimun, wong ngerti, tahu, paham, mutahattikun, tapi tidak mau mengamalkan. Kita tahu sholat itu wajib, tapi kita pura-pura nanti ya. Makanya kadang-kadang sampai ada sholat itu dioplos, wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi qadaan. Misalnya anak pondok ya. Allahumma Muhammad. Nah ini, dan kita tahu tapi tidak mau mengamalkannya. Ada apa? Kegelisahan, kerusakan, bencana kepada diri kita. Kenapa? Karena kita berupaya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui panggilan sehari 5 kali. Ternyata dilanjutkan, wa akbarun min ujahilun mutanasikun. Lebih besar lagi kerusakan ketika itu orang yang tidak ngerti agama tapi gayanya ngerti. Oh enggak apa-apa, sholat subuh 4 rakaat. Oh, saya ini karena begitu semangatnya memperingati Isra Mi'raj seperti sholat subuh 2 rakaat enggak puas saya, tambahin sampai 8 rakaat. Oh akbar, terawih sholat subuh. Ini bahaya ketika apa? Tidak mengerti tapi tahu-tahu ngerti. Makanya tanya kepada beliau-beliau semua. Ini termasuk apa? Ustaz, saya ini ya Allah dulu gak pernah sholat, kira-kira saya masuk surga? Masuk. Gak usah ditakut-takutin, saya gak pernah sholat. Neraka kamu, udah neraka jahanam. Udah, Allah itu maha penyayang. Masuk surga kamu nanti dengan kita, dengan baginda Rasul. Dikasih apa? Amar ma'ruf bil ma'ruf, nahi munkar bil ma'ruf. Surga ini luas. Terus gimana Ustaz? Ya ketika kamu setelah sholat, kamu sholat dulu, tambahin lagi tidak apa-apa. Ada solusinya, ada caranya. Jadi Masya Allah, Islam itu luar biasa. Sampai detik-detik wafatnya baginda Rasul, yang diingatkan siapa? Kita. Sampai detik-detik wafatnya baginda Rasul, apa yang keluar dari kata-kata beliau? Usikum bis-shalah wa ma malakat aymanukum ummati innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baginda Rasul, kita nggak tahu beliau, tapi beliau luar biasa cinta kepada kita. Terus kenapa kita tidak begitu cinta kepada beliau dengan cara mewujudkan kita berjuang ikhtiar berupaya melaksanakan apa yang dicintai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa wasiat? Usikum bis-shalah, sholat, dijaga sholat. Yang kedua apa? Wa ma malakat aymanukum, yang baik dengan saudara-saudara kita, yang baik dengan tetangga-tetangga kita. Meskipun saudara kita, tetangga kita agamanya tidak sama dengan kita. Sampai suatu cerita baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini akhlak di antara akhlak paling apa? Tidak akhlak yang Masya Allah. Bagian kecil dari akhlaknya baginda Rasul. Suatu saat baginda Rasul ditanya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi ini agamanya bukan Islam, agamanya non Muslim. Orang Yahudi berkunjung silaturahim ke kediaman baginda Rasul. Apa? Baginda Rasul disambut, disanjung, dimuliakan. Sampai di dalam keterangan di situ dijelaskan sampai diajak makan bersama, sampai tangan baginda Rasul nempel bersentuhan dengan tangan orang Yahudi yang agamanya non Muslim. Sampai beliau disuruh istirahat di kediaman
zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum ajmain. Luar biasa akhlak baginda Rasul. Bukan hanya orang Islam saja, orang muslim pun beliau rangkul dengan cara apa? Dengan cara akhlakul karim. Maka dari itu, ketika kita selesai dari majelis ini, Bismillah nawaitu hijrah. Ya Allah, saya niat lebih baik lagi ya Allah. Perbaiki sholat kami, perbaiki akhlak kami. Insya Allah, ketika kita senantiasa ingat kepada Allah, Allah pun akan senantiasa ingat kepada diri kita. Amin Allahumma. Jadi huma fitnatun fil alamina adimatun liman bihima fi diniyya tamassaku. Huma kedua-duanya tadi, kerusakan yang pertama, orang ngerti tidak mau mengamalkannya. Yang kedua, orang tidak mengerti tapi tahu-tahu ngaku-ngaku ngerti. Huma fitnatun, keduanya ini menjadi fitnah fil alamina, di dunia adimatun yang sangat besar, liman bihima fi diniyya tamassaku. Ketika keduanya ini dijadikan sebagai panutan, sebagai contoh, akhirnya apa yang ada? Kerusakan. Maka dari itu Bapak Ibu hadani Allah wa iyyakum ajmain, mudah-mudahan dengan majlis yang penuh berkah ini, insya Allah di antara kita ada doa orang yang ikhlas, di antara kita ada doa-doa orang yang istimewa, kita yang mungkin tidak begitu sempurna akhirnya tertutup dengan orang-orang yang istimewa. Amin Allahumma. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita sama-sama belajar, saya juga belajar, panjang juga semua belajar menjadi hidup yang lebih barokah lagi. Amin Allahumma. Maka dari itu, untuk menutup apa yang saya sampaikan, mari sama-sama kita mendoakan kedua orang tua kita, mudah-mudahan senantiasa orang tua kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir li dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, apabila ada kata-kata yang saya sampaikan baik haliyah maupun makoliyah yang tidak berkenan di hati panjenengan semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya ini makhluk kasar, bukan makhluk halus. Jadi kasar semua, mulai ngomongi, wah gak karu-karuan. Saya nyuwun agungipun pangampunten. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomah di jalan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.